Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan kita berikutnya adalah tentang konsep modernisasi. Dalam hal ini, kami akan mencoba untuk memaparkan konsep tentang modernisasi, syarat, ciri, gejala, proses, teori, contoh, dan dampaknya. Modernisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, pemodernan. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Proses modernisasi ini akan ditandai dengan adanya perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui perencanaan sosial atau social planning. Dalam hal ini, suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada pengertian tentang bagaimana sebuah kebudayaan dapat berkembang dari level rendah hingga level modern. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari kota, metropolitan sampai desa-desa terpencil. Terdapat beberapa pengertian dari modernisasi menurut para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya, konsep modernisasi menurut Piotr Zomka didefinisikan melalui 3 cara, diantaranya yang pertama secara historis. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju ciri-ciri masyarakat yang dijadikan sebagai model. Yang kedua, relatif. Modernisasi merupakan upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern, baik oleh rakyat banyak maupun oleh para penguasa. Yang ketiga, analisis. Modernisasi itu melukiskan dimensi masyarakat yang modern. Hal tersebut dimaksudkan untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern. Berikutnya, Surjono Sukanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian berikutnya ciri modernisasi. Yang pertama, masyarakat bersifat heterogen. Yang kedua, tindakan masyarakat yang rasional. Yang ketiga, mobilitas masyarakatnya tinggi. Yang keempat, tidak terikat pada adat istiadat yang sudah ada. Yang kelima, sikap masyarakat yang individualistik atau merasa dapat hidup sendiri. Yang keenam, masyarakat mau tidak mau harus menerima pembaharuan. Yang ketujuh, masyarakat lebih menghargai waktu. Yang kedelapan, masyarakat lebih menghargai harkat hidup orang lain. Yang kesembilan, masyarakat memiliki perencanaan untuk masa depan. Yang kesepuluh, minat dan nilai tinggi pada pendidikan terlebih pada pendidikan formal. Yang ke-11, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan. 12, penerapan ilmu dan teknologi dalam proses produksi. 13, konsentrasi tenaga kerja berada di pusat urban atau kota-kota besar. Yang ke-14, pengorganisasian pekerjaan yang ditentukan berdasarkan efektivitas dan keuntungan. 15, sistem ekonomi berdasarkan usaha bebas dan terbuka. 16, muncul antagonisme terpendam antara majikan dan buruh. 17, terjadi ketimpangan dan ketidakadilan sosial. 18, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Berikutnya gejala modernisasi.
Yang pertama dalam bidang sosial. Di bidang sosial ini biasanya ditandai dengan semakin banyak bentuk kelompok-kelompok sosial atau lembaga baru dalam kehidupan masyarakat, di mana kelompok-kelompok sosial atau lembaga baru tersebut memiliki perbedaan kelas dan status sosial. Yang kedua, bidang budaya. Di bidang budaya ini biasanya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh pengaruh budaya luar. Hal tersebut menjadikan budaya tradisional menjadi semakin pudar. Dalam bidang politik, di bidang politik ini biasanya ditandai dengan berjalannya sistem demokrasi, terjalinnya hubungan kerja bilateral dan multilateral antar negara. Dengan demikian, maka arus perkembangan negara ke arah modern akan terus ada. Dalam bidang ekonomi, di bidang ekonomi ini biasanya ditandai dengan adanya perkembangan dalam sistem perekonomian. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat seperti jual beli dan kegiatan pasar semakin lama semakin mudah. Dalam bidang teknologi, di bidang teknologi ini biasanya ditandai dengan adanya perkembangan telepon genggam yang memiliki banyak sekali kegunaan. Selain itu, banyak teknologi canggih pada masa modernisasi ini. Dalam bidang informasi, di bidang informasi ini biasanya ditandai dengan menyebarnya sebuah informasi secara cepat dan mudah diakses. Dalam bidang agama, di bidang agama ini biasanya ditandai dengan adanya kitab suci yang tidak lagi berupa buku atau lembaran, melainkan berupa aplikasi di dalam ponsel genggam. Dengan demikian, maka seluruh umat beragama dapat lebih mudah untuk membaca kitab suci dimanapun mereka berada hanya dalam satu genggaman. Dalam bidang pendidikan, biasanya ditandai dengan adanya media pembelajaran secara online dengan aplikasi melalui telepon genggam. Jadi, media pembelajaran tidak lagi hanya menggunakan buku sebagai acuan belajar bagi siswa dan siswi. Dalam bidang kesehatan, biasanya ditandai dengan semakin canggihnya alat-alat bantu kesehatan. Alat-alat tersebut digunakan di rumah sakit untuk membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit apa yang diderita oleh pasien dengan tingkat akurasi yang tepat. Dalam bidang pertanian, biasanya ditandai dengan pengolahan tanah yang menggunakan mesin traktor sebagai alat pembajak sawah, padahal mulanya para petani hanya menggunakan sapi sebagai alat bantu dalam mengolah tanah pertanian. Kemudian berikutnya, proses modernisasi. Proses modernisasi adalah suatu proses perubahan yang direncanakan yang melibatkan semua kondisi dan nilai-nilai sosial dan budaya secara integratif. Masyarakat harus memahami dan menyadari bahwa sistem nilai yang berlaku dan bersangkutan ada yang berkualifikasi norma dan nilai, di mana norma memiliki skala keberlakuannya tergantung pada aspek waktu dan ruang, sedangkan nilai memiliki skala keberlakuannya lebih universal. Di dalam tatanan masyarakat yang modern, nilai-nilai sosial yang bersifat universal ini mendominasi dan mengisi semua mosaik kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi canggih yang terus berkembang, memudarnya adat istiadat tradisional, transportasi yang canggih, pergaulan pola remaja, berkomunikasi dengan mudah dan cepat, dan masih banyak lagi. Selain itu, dalam proses modernisasi terdapat beberapa hal yang harus ada, diantaranya yang pertama kesadaran sosial, merupakan proses pergeseran dengan gagasan-gagasan atau inovasi yang baru. Dari pergeseran ini lahirlah keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lahirnya ketidakpuasan akan apa yang mereka capai. Kesadaran sosial ini sangatlah dibutuhkan dalam proses modernisasi, karena tanpa adanya kesadaran sosial dari masyarakatnya sebagai pelaku modernisasi, maka semua itu tidak akan pernah terjadi atau sukses. Yang kedua, kerjasama sosial, merupakan penerimaan akan gagasan-gagasan atau prosedur-prosedur secara umum untuk mencapai tujuan kolektif dalam sebuah modernisasi. Kerjasama sosial ini juga sangat dibutuhkan dalam proses modernisasi, karena tanpa adanya kerjasama ini, sebuah modernisasi tidak akan berjalan secara maksimal dalam pencapaiannya. Yang ketiga, rekayasa sosial, merupakan pengarahan kembali akan teknologi. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan sistem sebagai tuntutan perubahan. Hal ini mencakup inovasi organisasi, revolusi pengetahuan, pembangunan teknologi, dan lain sebagainya. Berikutnya, teori modernisasi
modernisasi. Wilbert Epmore menyebutkan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil. Sementara menurut J. Hall, modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya. Terdapat beberapa contoh dari modernisasi dalam kehidupan keseharian. Di antaranya penggalangan dana secara online, adanya ponsel pintar, adanya aplikasi online yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara mudah dan cepat, adanya aplikasi ojek online, adanya aplikasi belajar online, adanya aplikasi Al-Quran, kemudian memudarnya budaya tradisional, berjalannya sistem demokrasi, terjadinya hubungan kerjasama bilateral dan multilateral antar negara, kemudian semakin canggihnya alat-alat bantu kesehatan, kemudian pengolahan tanah yang menggunakan mesin traktor, kemudian pembaharuan sistem pembelian dan pemesanan tiket lewat mesin otomatis, kemudian pengembangan sistem teknologi otomatis pada mobil yang sudah terhubung dengan internet. Berikutnya dampak modernisasi. Yang pertama, dampak positif, diantaranya perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Dampak positif berikutnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tingkat kehidupan yang lebih baik, dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju, menjadikan nilai dalam masyarakat, nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi semakin canggih, dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan teknologi yang membantu perkembangan modernisasi. Kemudian dampak negatifnya diantaranya adalah munculnya pola hidup yang konsumtif, sikap individualistik, kemudian gaya hidup yang kebarat-baratan, kemudian kesenjangan sosial dalam masyarakat, dan tingkat kriminalitas yang semakin marak. Itu saja pemaparan konsep tentang modernisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.